Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Iqraf Dahesha, student identity number 230294041. And in this video, I will explain about affective aspect of Cangelosi taxonomy. In affective aspect of Cangelosi taxonomy, there are only two levels. The first level is the appreciation level. The second level is the willingness to action level. The first one is what is appreciation level? This level refers to the learner's ability to value, affirm, or emotionally accept the correctness, importance, or usefulness of a concept, rule, or idea. It's about recognizing the worth of what has been learned not just intellectually, but emotionally and attitudinally. Nah, tingkat ini atau pada tingkat appreciation level ini itu mengacu pada kemampuan pelajar atau siswa untuk menghargai, menegaskan, dan menerima secara emosional kebenaran, pentingnya, atau kegunaan dari suatu konsep, aturan, atau sebuah ide. Ini adalah tentang mengakui nilai dari apa yang telah dipelajari, tidak hanya secara intelektual tetapi juga secara emosional dan secara sikapnya. Nah, the example in the mathematical concept is the teacher as the student like this. It is sure that the area of a square is side times side. Atau apakah Anda yakin? Apakah luas dari suatu persegi adalah sisi kali sisi? Nah, melalui pertanyaan ini itu dapat dikatakan berada pada level appreciation. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan this question prompts the learner to reflect on a fundamental mathematical principle. Yang pertama adalah pertanyaan ini mendorong siswa untuk merefleksikan prinsip matematika yang mendasar. Nah, yang kedua adalah it tests whether the learner to truly accept and value the formula, not just whether they can memorize or apply it. Nah, hal ini itu menguji apakah pelajar ataupun siswa itu benar-benar menerima dan menghargai rumus itu. Bukan hanya apakah mereka itu sudah hafal atau hanya apakah siswa itu hanya mampu menerapkan dari formula tersebut ke dalam suatu permasalahan. Nah, yang ketiga adalah the use of the phrase "it's sure that" implies that the learner is being asked to develop confidence or belief in mathematical truth. Nah, penggunaan frasa sudah pasti bahwa itu menyiratkan bahwa siswa itu diminta untuk mengembangkan kepercayaan diri mereka atau keyakinan mereka terhadap suatu kebenaran matematika. Apakah mereka yakin formula yang mereka gunakan itu sudah benar? Nah, dalam hal ini, sehingga dengan melalui pertanyaan ini, itu siswa dapat mengembangkan kepercayaan diri mereka berdasarkan keyakinan yang sudah mereka percaya tersebut. Nah, alasan selanjutnya adalah this connects to internal acceptance. The student is encouraged to emotionally commit to the validity of the concept, saying it as reliable or meaningful. Nah, hal ini itu berhubungan dengan penerimaan internal siswa. Nah, itu didorong untuk secara emosional berkomitmen pada validitas atau kevalidan suatu konsep. Melihatnya sebagai sesuatu yang dapat diandalkan atau sesuatu yang bermakna. Nah, selanjutnya adalah it's not yet about doing anything with the knowledge. It's about acknowledging a truth to usefulness and developing a positive attitude toward it. Nah, ini bukan hanya tentang melakukan apapun dengan pengetahuan yang sudah dimiliki tersebut. Namun, ini tentang mengakui suatu kebenaran atau kegunaannya dalam mengembangkan sikap positif terhadap suatu kebenaran tersebut atau terhadap suatu konsep. Dari dalam kasus ini itu adalah konsep matematika itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pertanyaan ini itu termasuk kepada level atau tergolong pada level apresiasi atau appreciation level dari affective aspect of Cangelosi taxonomy. Now, the second level of the Cangelosi taxonomy is willingness to action level. Now, what is willingness to action level? This level represents as readiness or motivation to apply knowledge in the real or realistic situation. It reflects the learner's intent or willingness to act based on what they have learned. Nah, tingkat ini atau level ini mewakili kesiapan atau motivasi untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi yang lebih realistik seperti situasi dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, hal ini mencerminkan niat atau kemauan siswa untuk bertindak berdasarkan apa yang sudah mereka pelajari dan menerapkan apa yang sudah mereka pelajari itu dalam dunia nyata atau dalam bentuk yang lebih realistis. Nah, example in mathematical concept is, will you use the formula for the area of a rectangle to calculate the area of your class?
Nah, maukah Anda atau maukah kamu itu menggunakan formula atau rumus dari luas persegi panjang untuk menghitung luas dari kelas tempat mereka berada saat ini? Nah, melalui pertanyaan ini, kenapa hal ini dapat dikategorikan atau digolongkan kepada willingness to action level dari affective aspek ini? Nah, yang pertama itu ada beberapa alasan. Nah, yang pertama adalah, here the student is not only aware of the formula and might value it, they're being asked to consider actually using it in a real life context. Nah, di sini siswa itu tidak hanya mengetahui rumus dan mungkin menghargainya. Mereka itu diminta untuk mempertimbangkan untuk menggunakan rumus-rumus tadi itu dalam konteks kehidupan nyata. Nah, dalam soal ini itu adalah rumus dari luas persegi panjang untuk menghitung luas dari kelas tempat mereka belajar saat ini. Nah, alasan kedua adalah the question aim to measure dispositional readiness. The question is, are you prepared to take what you've learned and do something with it? Nah, pertanyaan ini itu bertujuan untuk mengukur kesiapan disposisi siswa. Nah, contoh pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mengambil apa yang Anda pelajari dan melakukan sesuatu dengannya? Nah, oleh karena itu, pertanyaan ini itu dapat mengukur kesiapan disposisi siswa tersebut. Nah, alasan selanjutnya adalah, this touch on behavioral intention, where the students move from internal acceptance to action-oriented willingness. Nah, hal ini itu menyentuh niat perilaku di mana siswa itu bergerak dari hanya penerimaan internal atau yang sebelumnya kita sebut dengan A1 atau A1 ke kemauan yang berorientasi pada tindakan, yaitu pada level ini atau level A2. Nah, selanjutnya adalah it is a bridge between emotional appreciation and actual behavior. The learner shows interest, motivation, or commitment to act alignment with what they know. Nah, ini adalah jembatan antara apresiasi emosional dan perilaku aktual siswa. Nah, siswa itu menunjukkan minat, motivasi, dan komitmen mereka untuk bertindak sesuai dengan apa yang sudah mereka ketahui. Nah, alasan yang terakhir adalah, even if the student doesn't perform the action yet, expressing willingness is a key effective outcome. Nah, bahkan jika siswa itu belum melakukan suatu tindakan tersebut, mengekspresikan kesediaan itu adalah hasil dari efektif yang penting. Nah, jadi siswa tidak harus melakukan tindakan tersebut, tapi melalui sebuah ekspresi atau mereka bersedia untuk melakukan atau menerapkan rumus-rumus tadi dalam kehidupan nyata atau membuat mereka menjadi lebih realistik, itu merupakan hasil efektif yang lebih penting dibandingkan suatu tindakan. Nah, I think that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.